Aduh, nampaknya kurang terima juga ya. Sini saya jelaskan ya. Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Di sini kita melihat Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, semua lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, awalnya Malaysia terlalu percaya diri akan diterima sebagai anggota dari BRICS. Akan tetapi justru Indonesia lah yang diterima sebagai anggota resmi dari BRICS. Nah, ini ada satu pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan kalau Malaysia menjadi prioritas BRICS. Oke, seperti apa videonya? Sebelum teman-teman berkomentar, kita akan lihat dulu. Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. di sini kita melihat Aduh, nampaknya kurang terima juga ya. Sini saya jelaskan ya. Saya terangkan untuk memudahkan kalian untuk memahaminya. Ini adalah contoh gambaran BRICS saat ini, terupdate terbaru yang saya dapatkan langsung dari BRICS. Kalian bisa perhatikan circle-circle BRICS. Yang di tengah itu adalah anggota inti, anggota pendiri. Dan yang selanjutnya itu adalah new members, termasuk Indonesia, Arab Saudi, dan lain-lain itu sebagainya. Itu adalah anggota baru yang sudah resmi masuk ke dalam circle inti. Nah, circle yang paling luar dan paling nggak penting itu partner countries. Partner countries ini biasanya adalah partner di bidang ekonomi atau politik nantinya, tidak mempunyai atau tidak ngaruh terhadap kebijakan organisasi BRICS ini nantinya. Yang berpengaruh terhadap kebijakan organisasi BRICS adalah anggota yang 11 ini. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia bisa masuk jadi anggota resmi BRICS? Hal itu dikarenakan oleh Brazil selaku orang dalam dan selaku presiden BRICS itu sendiri. Dan inilah enaknya kalau kita negara yang pandai berkawan, negara nggak sombong, yang nggak dipengaruhi oleh negara manapun, bebas politik, berprinsip bebas aktif dan non-blok. Dan inilah juga untungnya selaku jadi negara yang diminta untuk bergabung, bukan yang meminta-minta untuk bergabung. Nah, sampai sini paham? Kalau aki tinggi pasti paham bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Awalnya Malaysia mengatakan bahwa negara Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang paling mudah diterima menjadi anggota BRICS daripada negara Indonesia. Namun Malaysia telah malu besar karena anggota BRICS menolak Malaysia secara tegas bahwa BRICS lebih memilih Indonesia daripada Malaysia karena Indonesia dianggap oleh Rusia sebagai negara yang paling penting di kawasan ASEAN. Rusia menegaskan ke Malaysia bahwa Malaysia belum masuk kriteria BRICS atau belum layak menjadi anggota BRICS. Rusia menegaskan ke Malaysia agar tidak iri hati dengan masuknya Indonesia menjadi anggota BRICS. Malaysia harus menerima dengan besar hati, harus ikhlas, sabar, dan tawakal. Kedua, BRICS menolak Malaysia karena Malaysia masih bersekutu atau lebih dekat dengan negara Amerika, Singapura, Australia, dan Inggris. Ini menjadi salah satu penyebab Malaysia ditolak menjadi anggota BRICS. Namun yang pasti ditolaknya Malaysia gabung ke BRICS adalah pengaruh Malaysia di dunia internasional masih sangat lemah. Pengaruh Malaysia kalah jauh dengan Indonesia di dunia internasional. Ya, pengaruh. Kita pengaruh pukul Indonesia alhamdulillah dengan kuat. mudah sekali bila kita bentangkan perlawanan kita kepada jatuh kuasa BRICS, anggota negara 8 negara utama BRICS. Malaysia itu diberikan keutamaan paling mudah diterima sebagai anggota BRICS. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa Menteri luar segera negeri bergabung. ini ya. Indonesia is quite important as well as larger than other countries as one single country. But obviously, in addition to that fact, Indonesia is the leader of ASEAN countries. Kenapa negara Australia, Singapura, dan Malaysia tidak suka jika Indonesia resmi bergabung menjadi anggota BRICS?
Apakah Malaysia, Australia, Singapura takut jika Indonesia menguasai Asia Tenggara dalam hal ekonomi dan militer? Apakah Australia dan Malaysia takut dengan kemajuan militer Indonesia karena mendapat ilmu teknologi dari Rusia dan China? Selama ini memang Malaysia, Australia, dan Singapura sangat takut jika Indonesia berhasil menjadi negara maju. A lot of health and medical related supplies and how you're working particularly. Dan yang ditakutkan lagi adalah Indonesia bisa menyatukan kembali wilayah Malaysia seperti Sabah dan Sarawak. Ketidaksetujuan negara-negara seperti Australia, Singapura, dan Malaysia terhadap keanggotaan resmi Indonesia di BRICS mencerminkan kekhawatiran mereka akan pergeseran kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di panggung internasional melalui keanggotaannya di BRICS yang dapat mengguncang dominasi ekonomi dan geopolitik negara-negara tersebut, seperti Australia, Malaysia, dan Singapura. Fakta bahwa hanya negara Indonesia yang diterima menjadi anggota BRICS di Asia Tenggara, jelas ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Indonesia di mata negara-negara besar seperti China, Rusia, dan India. Malaysia and Thailand are both considered BRICS partners, though Indonesia is the region's only full-fledged member. Russian President Vladimir Putin has highlighted the group's efforts to shift away from the US dollar. Indonesia selama puluhan tahun sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Sebaliknya, Malaysia yang juga mengajukan permohonan ditolak dengan alasan kurangnya pengaruh geopolitik dan kedekatan Malaysia dianggap terlalu erat dengan Barat, khususnya Inggris dan Australia. Keputusan ini tentu menjadi tamparan keras bagi Malaysia yang selama ini kerap membuntuti langkah Indonesia di berbagai bidang. Malaysia sering dianggap sebagai rival Indonesia di kawasan. Mulai dari persaingan ekonomi hingga isu budaya, Malaysia terlihat selalu ingin menyaingi Indonesia. Namun, BRICS membuat garis pembeda yang tegas. Hanya negara dengan pengaruh besar, pasar domestik yang signifikan, dan kebijakan luar negeri yang mandiri yang akan diterima menjadi anggota BRICS. Indonesia memenuhi semua kriteria ini, sementara Malaysia terlihat kurang menonjol karena Malaysia di-cap oleh Rusia dan China, bahwa Malaysia masih terikat oleh negara barat seperti Inggris, Amerika, dan Australia. Ketergantungan Malaysia pada negara-negara persemakmuran seperti Inggris semakin membuatnya tidak relevan di mata BRICS. Singapura, yang selama ini menjadi pusat perdagangan dan keuangan di Asia Tenggara, khawatir akan kehilangan daya tariknya sebagai pusat investasi. Jika Indonesia, dengan pasar domestik yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, mendapatkan dukungan investasi dan teknologi dari BRICS, Singapura bisa kehilangan daya saingnya. Selain itu, Singapura dan Malaysia kerap dianggap sebagai kaki tangan barat di Asia Tenggara, mirip dengan Israel di Timur Tengah. Dengan Indonesia memperkuat hubungannya dengan negara-negara seperti China dan Rusia, pengaruh Singapura dan Malaysia dapat tergeser, membuat posisinya di kawasan semakin melemah. Australia, sebagai salah satu negara persemakmuran Inggris, memiliki kekhawatiran mendalam terhadap kebangkitan BRICS, terutama jika Indonesia menjadi salah satu motor penggeraknya di Asia Tenggara. Australia bahkan telah meningkatkan kekuatan militernya, termasuk menempatkan jet tempur F-35 di lokasi strategis yang dekat dengan Indonesia. Langkah ini ditunjukkan ke Indonesia bahwa Australia adalah negara yang kuat. Australia merasa perlu memperkuat militernya agar bisa menandingi Indonesia di kawasan, khususnya di sektor pertahanan. Keanggotaan Indonesia di BRICS bukan sekadar simbol, melainkan sebuah langkah strategis yang membawa keuntungan besar bagi Indonesia. Akses ke pembiayaan alternatif. New Development Bank milik BRICS memberikan Indonesia pilihan pembiayaan untuk proyek besar
tanpa perlu bergantung pada IMF atau Bank Dunia yang didominasi Barat. Dengan China dan Rusia sebagai anggota utama, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam perdagangan global dan teknologi. BRICS menawarkan jalan untuk mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat, yang seringkali disertai dengan tekanan politik. Indonesia yang berada di BRICS jelas menjadi ancaman bagi negara-negara yang selama ini menikmati dominasi mereka di kawasan. BRICS bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang geopolitik. Dengan populasi yang mencakup hampir setengah umat manusia dan perdagangan global yang signifikan, aliansi ini menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Awalnya Malaysia mengatakan bahwa negara Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang paling mudah diterima menjadi anggota BRICS daripada negara Indonesia. Namun Malaysia telah malu besar karena anggota BRICS menolak Malaysia secara tegas bahwa BRICS lebih memilih Indonesia daripada Malaysia karena Indonesia dianggap oleh Rusia sebagai negara yang paling penting di kawasan ASEAN. Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali di mana awalnya Malaysia terlalu percaya diri. Malaysia mengeklaim bahwasanya negara Malaysia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang diutamakan oleh BRICS akan diterima sebagai anggota resmi. Akan tetapi justru Indonesia lah yang sekarang menjadi anggota resmi penuh. Tentunya hal ini bagi BRICS itu ada pertimbangannya. Indonesia mempunyai pengaruh yang lebih besar dari Malaysia di kancah internasional. Malaysia dinilai masih mempunyai kedekatan dengan Barat dan juga Inggris dan Amerika. Inilah yang menjadi pertimbangan BRICS. Mengapa Indonesia yang diutamakan daripada Malaysia untuk bisa menjadi anggota resmi penuh BRICS. Dan akhirnya Malaysia justru malu sendiri. Oke guys, demikian videonya. Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.